Nah, nanti teman-teman kalau ke siswa nih memasukkan persamaan kuadrat, apakah mengetikkan kelengkapan ini gitu ya, selengkap ini, atau hanya tadi kan mau koefisiennya aja dan konstanta ya. Berarti ininya template-nya udah ada gitu. Iya, Ibu. X sama Y-nya ada di kolom sheet. Oke, ketika anak-anak sudah menginputkan nilai ABC, apa yang terjadi? ABC-nya nggak boleh Baru 0. persamaan satu. Jadi buat dulu persamaan duanya. Apakah persamaan kuadrat harus perlu dua persamaan? Tidak. Enggak ya. Kalau SPLDP mungkin butuh dua persamaan karena titik potong adalah hipotesisnya ya. Betul, HP-nya ya. Himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau ini apa? Ketika anak menginputkan ABC, apakah semua angka boleh? Tidak boleh 0, Ibu. Apa yang nggak boleh nol? B-nya, A-nya. A-nya tidak boleh nol. Berarti bentuknya apa tuh? A tidak boleh nol. A tidak sama dengan 0. Ya, bentuk flowchart-nya itu harus apa? Kotak, persegi panjang, atau apa tuh? Persegi panjang, Ibu. Kenapa? Apakah sisa menginputkan A? Menginput sih. Kayak sebuah Itu mah Ibu udah menginput. Jadi syarat daripada gurunya itu menyebutkan berarti udah masuk ke proses hanya kotak. Karena menginputnya sudah di ABC. ketika sisa ternyata A-nya sama dengan nol, apa yang akan terjadi? Tidak valid. Tidak valid atau mungkin kalau di media muncul pop up ya, pop up-nya apa tuh? Belah ketupat, Ibu. Nah, kenapa belah ketupat? Karena Karena keputusan Ibu subpoin. Keputusan. Oke, bagus. Di sini A sama dengan 0 gitu ya. Nanti teman-teman bikin aja yang lebih ini ya. Gitu ya. Ketika A-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Muncul apa biasanya kalau di media nih? Kan itu syarat ya. Message box, Ibu. Nah, kayak pop up ya, message box atau pop up. Bilangnya apa tuh kalimatnya? tidak valid, Ibu. Bukan tidak valid. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti bukan Tidak memenuhi syarat, Ibu. persamaan kuadrat di pop up-nya. Karena syaratnya persamaan kuadrat ya ini kan. Ketika itunya A-nya tidak sama dengan 0, otomatis kan X kuadratnya tidak ada ya, hanya ada BX plus C. Ya bentuknya mungkin jadi garis saja gitu ya, sehingga itu bukan persamaan kuadrat. Oke, sekarang ketika ternyata iya, dia menjawab itu adalah 0 gitu, maka harus kemana lagi? Ke A lagi, Ibu. Menginput ulang ya, harus diperbaiki nilai dari Nilai A. nilai A-nya. Berarti panahnya harus Samping. ke samping, aja. Tak kemana lagi? Ada 2, Ibu. Ke A, ke atas. Balik lagi ya? Lah itu kumahanya. Nah, berarti balik lagi ke menu sebelumnya ya, proses sebelumnya. Karena dia harus mengulang kembali menginput nilai A, B, C. Terkhusus A-nya tidak boleh sama dengan 0. 0. Ini ya gitu ya. Maka arah panahnya harus ke atas lagi. Lalu muncul pop up ya. Bukan persamaan kuadrat. Kalau tidak, nih, tidak. Berarti selanjutnya apa?
Jajar genjang. Kenapa jajar genjang? Karena udah ada hasil bahwa itu tuh bukan persamaan, nggak bisa jadi persamaan outputnya ibu mungkin. Kalau A-nya tidak sama dengan 0. Udah masuk ke kotak, Bu, soalnya udah masuk ke proses. Oke. Untuk memproses apa tuh? Kan pada akhirnya nyari himpunan penyelesaian kan ya, akar-akar lah ya kalau di persamaan kuadrat. Nah, syarat sebelum mencari akar-akarnya prosesnya apa lagi tuh? Kan ini persamaannya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk nyari akar-akarnya rumusnya apa? X1, X2. X1, 2 rumusnya adalah B, terusin. Yuk, berikutnya ada simbol positif. Lanjutin, apa lagi? Masih ingat rumus X1, X2? Yang pakai akar B kuadrat min 4AC, bukan? Nah, betul ya. Rumus ABC bukan, Bu? Dan pakai rumus ABC ya, yang paling familiar ya. Nah, apa tuh? Sebelum menggunakan rumus ABC, kita hitung dulu apa? Biar tahu dia teh akar-akarnya kembar, 2 atau tidak ada. Berarti dicek dulu apanya? D. Ibu. Apa tuh D? D sama dengan? Diskriminan. 0. Diskriminan, yaitu B kuadrat. Rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4AC, Bu. 4AC. Dikurang 4AC. kok kecil? Min 4 AC. Untuk menentukan apa ini teh tadi diskriminan? X1, X2, Ibu, atau Berarti berikutnya apa? Pengetahuan kan informasi itu, informasi tentang apa? Setelah ngecek diskriminan, nanti biasanya apa tuh informasinya? D-nya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Nah, ada lebih kecil, lebih besar, berarti itu bentuknya apa? Kalau yang seperti itu, Trapesium. belah ketupat lagi, Bu? Kenapa belah ketupat? Karena belah ketupat untuk Keputusan, Bu. Keputusan. keputusan. Ya, berarti kita masih di sini. Nah, ini mau digabung, mau dipisah. Pasti bakal panjang nih. Gabung bisa gabung. Eh, D lebih besar 0 gitu ya. Kita berarti bikin 3 cabang ya ini ya. Gak cukup ya. Terus D kurang dari 0. Oh, sorry. Terus apa lagi? D sama dengan D sama dengan 0. Berarti panahnya ada berapa tuh? Nah, maaf ya, 3. kurang bagus. Oke.
Ketika ini ya, D-nya lebih besar dari 0, apa selanjutnya? Kalau diskriminan lebih dari 0 berarti HP-nya gimana? Memotong 2 titik garis X. Nah, berarti ada 2 akar real yang berlainan ya. Nah, itu kalau ngasih tahu tuh di aplikasinya, entah itu pop up, bentuknya apa? Atau mau langsung menginputkan? Kalau setelah ininya iya, nginput apa? Atau informasi dulu. Nah, kalau misalkan diskriminan lebih dari 0, maka terdapat 2 akar real. Kamu dapat menggunakan rumus ini, gitu ya. Itu kan bisa ya. Pop up dulu, ngasih tahu rumusnya apa. Nanti dia menginputkan baru nilai-nilai yang harus dimasukkan. Karena kayak gini kan sama ya. Kita kasih tahu dulu persamaannya, baru dari sini dia akan mulai menginput-input untuk mendapatkan informasi dari sini gitu ya. Mana lagi ini? Hitung X1 X2, Bu. Nah, betul. Bentuknya apa berarti? Mau pop up dulu atau langsung hitung? Kotak, Bu. Kotak berarti informasi berupa rumus. Rumus X1 X2. Nah, itu tidak cukup. Gak apa-apa ya, sini. Berarti X1 itu adalah rumusnya apa? Oh, pertama min. Sing lupa. Min B yang plus min akar itu, Bu. Apa? Gimana? Min B Min B plus plus Terus? min akar. Plus. Nah, ibu tulis gini dulu ya. Akar dari Diskriminasi. Yang tadi D. X2-nya? pakai per 2A, Ibu. min B min akar B min. Apanya paperback? akar D. Sok atuh. Ini udah beres belum? Kayaknya belum deh. Pakai per 2 kan, Bu? 2A Ibu. Per 2. 2A. Yang bawahnya? Sama per 2A. Sama. Per 2A. Nah, oke. Setelah dari sini, apa lagi? Kalau kita udah nginput nih si anak, oh ternyata ada informasi, ya terus kita kan akan nginput. Masukkan B, masukkan nilai B kuadrat min 4AC-nya. Jajar genjang Ibu. Jajar genjang untuk Menginput Input. input apa? nilai B.
A-nya Ibu. B sama D, Bu. X1, X2 Ibu. Input X1 sama X2. Nah, apakah kita kan pengen tahu X1, X2-nya? A, B sama D-nya, Ibu. Berarti masukkan nilai mungkin B ya. Terus nilai A ya. Itu ya kan? Hanya AB aja kan di sini? Iya. C juga ya? Iya, Ibu. A, B, C. Berarti sesuai dengan kolomnya gitu ya. Nanti kan kita akan berbentuk kolom kotak-kotak inputan kosong-kosong ya. Mereka tinggal masukkan di min B ini apa, di D ini apa aja, per 2A juga apa gitu ya. Kita rangkum dulu di sini. Sudah? Udah di input nilainya, maka keluar nilai X1. Nilai X-nya Ibu. betul nilai dari X. Berarti kalau keluar tuh kotaknya apa ya? Jajar genjang. Bulat, Ibu. Jajar genjang output, Bu. Ini langsung mau keluar dulu atau muncul dulu di kolom gitu ya bentuk ini yang udah ada angkanya atau mau langsung? Sebenarnya ini diserahkan kembali kepada pengembang sih ya. Maka keluar nilai X. cetak nilai X1, X1, X2. X2. Oke. Kalau diskriminannya 0, Tidak ada akar real. berarti muncul apa tuh? Jajar genjang. Jajar genjang dengan tulisan Tidak ada akar real. jejar genjang kah? Kalau hanya info, Oh, hitung Ibu, hitung X-nya. Pop up, Ibu. coba ketika diskriminannya kurang dari 0, ada penyelesaian tidak? Tidak ada. Ada, berarti dia tidak punya HP kan? Berarti hanya muncul pop up apa? Kalau muncul pop up berarti bentuknya apa? Yang persegi panjang, Bu. Nah, isinya tulisannya apa? Tidak ada Himpunan penyelesaian. penyelesaian. Kalau diskriminan sama dengan 0, Akar kembar. Persegi Hitung panjang X-nya lagi. Ibu. berupa X1, X2 pakai rumus min B per 2A. artinya apa nih? 2 akar real yang kembar, Bu. Boleh ada muncul 2 akar Akar real kembar. kembar.
Yaitu tulisannya apa rumusnya? X1 sama dengan X2. Ini dua akar yang berbeda ya? Ya. Pakai rumus ini juga sama? Apa beda? Yang min B per 2A, Ibu. Min B per 2. Plus A. Nah, di sini depannya apa nih? X X1 sama dengan X2. sama dengan, gitu ya, biasanya nulisnya 1,2 ya? Ya, Bu. Terus, di sini anak ada nginput. Input. Jajar kencang berarti, Bu. Yang di input berarti hanya nilai A sama B. A sama B aja, Ibu. A dan B. Udah gitu? Cetak nilai. X1, X2. Nah, kalau misalkan yang ini kan nggak cukup ya, pengen disambung gimana tuh? Ceritanya ini mau kita pindahin nih yang kelebihan ini ke pinggir sini. Harus pakai lingkaran, Bu. Nah, lingkaran, betul. Apa? Kita kasih nama dulu A gitu ya, lingkaran. Terus apa lagi? Ini sih, Bu. Nah, berarti di sini kita harus kasih dulu panah A ya. Misalnya ke pinggir ya, karena udah nggak bisa digeser. Nah, di sini ada lingkaran A. Nah, kayak gini. Nah, karena dia panahnya ke A, maka ketika di A ini kita tinggal melanjutkan aja. Tinggal langsung ke sini. Sorry. Ini ke sini. Nah, ini kita pindahin. Ini ya. Ini ceritanya nggak ada nih. Yang ini kita tutup, hapus ya gitu. Segini aja. Nah, karena yang ini udah ke A. A-nya lanjutannya ke sini. Berarti kita pindahin yang ini. Ke sini. Juga ke sini dan terakhir yang ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang A. Kalau yang ini nggak cukup, misal kita panah dia ke B, ini ke C. Berarti teman-teman nanti ada lagi di sini. B dan C gitu ya untuk lanjutan dari flowchart yang ini. Pasti ini kalau kita lebih detail lagi, ini pasti lebih panjang lagi. Kayak misalkan ketika nilai B-nya negatif gitu ya. Apakah nanti cetaknya itu jadi min B? Kan enggak ya? Ketika kita input nilai B, A, B, C gitu, kebetulan negatif tuh. Apakah nanti di hasil cetakannya jadi seperti ini? Kan enggak ya, gimana caranya ini tidak menjadi double negatif. Atau ketika itu negatif enggak jadi gini kan nulisnya. Min apa gitu, misalkan 2 gitu. Enggak gitu kan ketika bilangannya positif atau negatif. Nah ini pasti akan tertuang ketika di bahasa pemrogramannya gitu ya, ketika kita akan menginput proses dari pemrograman langkah-langkah ini. Oke. Ini masih panjang ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, kita evaluasi. Kemarin UTS seperti ini tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tepat, Ibu.
Nah, jadi nanti tolong diperbaiki ya kalau di draft produknya itu sudah ada flowchart, tolong diperbaiki bentuk-bentuknya sesuaikan dengan standar internasional gitu ya, karena itu ada makna antara kapsul, jejer genjang, belah ketupat, persegi, lingkaran itu tidak sembarangan gitu ya. Terus kalau kita ada dua proses yang semuanya mengarah ke yang sama, ini kan bisa kita contoh ya. Ini tuh misalkan akan berproses ke arah yang sama. Kita kan akan kotakin dia nantinya. Seperti ini. Nanti ada panah lagi kalau ini akan jadi apa gitu. Itu juga bisa ya. Tergantung arah dari bahasa program kita. Nah kalau bisa gitu ya. Media teman-teman tuh coba bayangkan kalau misalkan dia itu bisa belajar tanpa guru ya. Dalam arti kita nggak langsung tiba-tiba media, tapi ketika dia dilepas belajar dengan media kita itu bisa. Jadi dari awal membuka tuh ada sambutan nih. Kayak kita ngajar aja. Kayak di RPP itu semua ada di media. Kayak klik pertama mulai. Selamat datang anak-anak di pembelajaran persamaan kuadrat. Klik lagi, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, terus kasih tahu ini adalah koefisien, konstanta, variabel, ini ada sukunya gitu ya. Terus klik lagi di mana silakan kamu coba input nilai ABC. Nah, ini kan dia dari sini yang umum kita input ABC itu dia kebayang, oh yang dirubah itu adalah A, B, C yang ini. Nah, jadi kan 2x kuadrat tambah 1x tambah 2 sama dengan 0 contohnya. Apakah A-nya sama dengan 0? Dia langsung muncul pop up lagi. Itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Silakan kamu kembali untuk input ulang nilai ABC. Gitu ya. Terus, apakah A-nya sama dengan 0? Tidak gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari akar-akar penyelesaian, kita hitung dulu diskriminannya. Apakah kamu tahu rumus diskriminan? Kasih tahu lagi. Nah, syarat diskriminan ada 3. Ada diskriminan lebih dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0. Nah, coba kita lihat untuk diskriminan sama dengan 0. Nah, masukkan ke sini. Nah, jadi dari awal mulai masuk sampai nanti selesai itu ibaratnya dia belajar sama guru gitu ya, tapi gurunya sudah di dalam teknologi itu. Sehingga ketika dia mau mengulang lagi belajar di rumah itu bisa karena medianya itu menuntun dari awal sampai akhir gitu ya, tidak hanya latihan soal, tidak hanya masuk-masukan tanpa petunjuk, karena kan agak bingung gitu ya kalau anak tuh harus klik yang mana, ini prosesnya bagaimana, itu diperjelas dalam media kita. Oke, ada pertanyaan sampai ini dulu konsep media atau draft pengembangannya? Sebelum Ibu mau masuk ke statistika ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Bisa Ibu. Oke. Nah, ingat-ingat ya bentuk-bentuknya, persegi, persegi panjang dan lain-lain itu. Nah, kita masuk ke pengolahan data statistik ya. Kemarin terakhir kita sudah mencoba menghitung validasi ahli, nilai ketika gitu ya, uji terbatasnya itu harus pretest post-test. Nah, bagaimana atau data apa aja yang harus dihitung? Atau ketika keterbatasannya itu adalah menggunakan uji keterbacaan. Nah, untuk angket sama saja ya ketika menghitung validasi ahli juga masih yang itu-itu aja ya, jumlah, rata-rata, persen, interpretasi. Nah, ini yang kemarin sudah ya pretest post-test ketika uji terbatas, silahkan dicek ke dospemnya. Ketika terbatas itu apakah harus ngajar ke kelas tersebut atau boleh hanya keterbacaan di kelas atasnya. Oke, ini biarkan saja n-nya juga. Ini untuk yang punya skala sikap ya. Oke, masuk ke uji coba luas. Oke, uji coba luas ngambil berapa data? 1 kelas Ibu.
Satu kelas. Di kelas tersebut atau kelas bawah, kelas atas? Kelas tersebut. tersebut. Oke, kita cari dulu datanya. Nanti teman-teman boleh ya latihan mengolah menggunakan data ini. Angket luas tes. Nah, oke, ini tes. Kemarin sudah ya? Eh, sudah belum? Belum kayaknya ya? Apa udah? Ibu lupa lagi, takut salah kelas. Sudah sampai ngolah uji luas belum kemarin? Baru sampai terbatas, Ibu, tapi yang sudah menghitung pretest post-testnya, yang endgame. Berarti sampai terbatas ya? Iya. Sampai endgame. Oke, masuk ke uji luas ya. Oke, boleh siapa duluan mau membantu Ibu menghitung nilai ini? Sama dengan sum B4 sampai F4, Ibu. Oke, mau Wildan dulu. Nah, di sini kita jelaskan dulu ada data pretest dan ada data post-test ya untuk sebuah kemampuan lah gitu ya. Uji data pretest. Nah, lalu setelah ini berapa subjek? Jumlah anaknya ada berapa? 25. 5. Ada 25 orang. Ada berapa soal? 5. 5. Ada 5. Terus nilainya ada berapa aja? 10, 15, 20, 25 sama 30. Nah, kalau SMI-nya ada? 100. Oke, 100. SMI-nya ada 100. Nah, kita hitung dulu jumlah untuk siswa pertama. Oke, siapa Wildan tadi jumlah? Sama dengan sum Mm-mm. B4 sampai F4 Oke, ke bawahnya? di drag, Ibu. Untuk mendapat persen? Sama dengan G4 dibagi 25. 100. 25. Harus yakin, harus yakin. 100, Ibu. Kenapa 100? Total skor daripada soal. Dari SMI. SMI. Oke, oke ini karena bawaan ya udah dikasih persen sebelumnya jadi berbekas. Oke, kalau mau semua gimana caranya? Ditarik lagi. Sampai Sampai G berapa? Dia Sampai yang 4. 28. G2 8.
Oke, tunjuk satu orang Wildan. Sebentar Ibu. Asri Ibu. Asri. Oke, Asri kita akan mengerjakan yang rekap. Baik, Ibu. Sama dengan yang rata dulu, Bu. Tuh. Average Terus eh dari G4 sampai G28. oke, sudah 2 angka belakang koma. Terus persen? Sama dengan Hmm. yang 8,28 Hmm. dibagi Hmm. 100. Oke, standar deviasi Sama dengan ST. ST. Lanjutkan, ST apa? ST 12. STDE V. V. Terus eh dari yang presentase. ayo, jangan ragu-ragu. Dari B4 Ibu sampai G28. G4 sampai B4 bukan, Bu. B. Sampai G28. Bukan F28, maaf. Oke, interpretasi. Mana ya? Aduh, ada yang nyimpen nggak interpretasi persen kemarin? Atau Wilford aja yang gampang? 8,28 termasuk apa? Belum maksudnya. Belum. Eh, Wow. lupa Ibu sebentar. 0 sampai 20, 21 sampai 40. Sangat rendah. Sangat Sangat Iya, Ibu sangat rendah kalau dilihat dari yang kemarin. sangat rendah karena dia ada di antara 0 sampai 10. 20. Oke, Asri tunjuk satu. TNI. Oke, sekarang masuk ke data post test. Ada Teni? Ada Ibu. Oke, ayo Teni kita cari jumlah dan persen. Ada luas. Tok. Ibu Sum Sama dengan Sum. dari B38. Iya, sampai B62. Sampai B. Gini. 62. Iya. Sampai F38, Ibu. Oke, ulangi. Sum dari B38 sampai F38. Sama dengan Sum Sum dari B38
B38 ke F38. F38. Gini? Iya, Ibu. Oke, semuanya. Ditarik Ibu dari yang atas sampai ke bawah. Bawahnya yang mana? Sampai ke 62. Oke, persen? Kalau persen dari average Sama dengan average average. Gini? dari G38 G38 gini? per 100 bagi 100 Ibu. Terus 100. Ini. Ya, Apakah average? Bukan Ibu. nggak pakai average Ibu. Harusnya apa? G38 dibagi 100 aja. Sama dengan diklik ya G38 dibagi. Ya, 100. Terus tadi nilainya sama karena kebetulan datanya cuma 1 gitu ya. Terus semuanya? Sama Ibu kebawahin dari H38 sampai 62. Oke. Teni tunjuk 1 orang. Sylvia Ibu. Oke, Sylvia, Rata. Sama dengan average Ibu. Diklik dari yang 75 sampai 91. Oke, terus? Yang persennya yang berarti yang 80 sama dengan 80,64 diklik dibagi 100. Oke, terus? Kalau standar deviasi TS sama dengan ST yang itu STDFP di drag dari yang B38 sampai F62. Oke, terus? Udah. Ini interpretasi. Interpretasinya di apa ya? Tinggi Ibu. Jadi apa nih interpretasinya? Ibu mohon maaf, tadi Ibu ngedragnya dari B37. Oh, yang ini? Iya, Harusnya yang standar bagaimana? deviasi. Oh, sama dengan ST DEP terus dari B38. B38 sampai 63. Oke, interpretasi. Yang ini bener nggak ngedragnya tadi? Interpretasi. Tinggi Ibu. Dari mana tinggi? Dari tabel Guilford Termasuk tinggi. tinggi? Iya, Ibu. Sangat tinggi, Ibu. Kenapa sangat tinggi? Karena lebih dari 80. Betul, karena dia 80,64 ya. Jadi kan ingat kalau bikin interpretasi itu jangan strip 0 sampai strip 20. Nanti ketika ditanya kalau 20,99
masuk ke mana nih? Kita yang atasnya kan 21 sampai 40 gitu ya. Makanya kita pakai 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 20. Terus 20 kurang dari X kurang dari sama dengan 40. Nah, ini karena lebih dari 80, maka termasuk sangat tinggi. Bagus ya. Tunjuk satu Silvi. Jingga aja Ibu. Silakan. Sekarang kita akan masuk menghitung nilai N gain. Nah, kenapa kemarin jangan gain tapi harus N gain? Kalau gain selisihnya aja. Adil nggak kalau pakai nilai gain? Tidak. Enggak ya. Misalkan dia nilainya udah bagus ya, naiknya cuma dikit, dengan yang rendah naiknya lumayan gitu ya. Dia termasuk kategori tinggi ya, PTN kan enggak ya? Kalau dari rentang N gain mah. Siapa tadi Jingga? Kita hitung N gain sekarang, masukkan dulu data. Butuh data apa aja nih Jingga? Data yang pretest sama post-test dari yang jumlah ya, Bu. Oke, data pretest ambil dari mana? Yang jumlah dari yang Ya, eh, ini. dari G4 sampai GB28. Oke, kita copy. Nah, kalau ini punya rumus ya sama dengan sum, teman-teman jangan langsung copy paste biasa karena jadinya error. Kita pastenya adalah paste nilai. Nah, jadi rumusnya hilang, nggak ke bawah. Kalau kita paste rumus, jadinya gini, karena tidak ketemu ini rumus dari mana gitu ya. Hati-hati ya kalau Excel. Oke, post-testnya berapa? Dari post-testnya dari jumlah yang G38 sampai 62. Pastenya paste apa? Paste biasa? Paste nilai. Nilai. Paste yang lain. Sini ya ke paste, klik paste value. Oke, sekarang nyari gain. Rumus gain apa? Yang sama dengan standar, kayak standar ini, bukan Bu? Yang ST. Sama dengan Nilai gain. Kalau lupa ini ada di sebelah. Apa ini rumusnya? skor post-test dikurang skor tes pretest per skor maksimum, berarti sama dengan yang B71 B71. dikurang Pakai kurung buka kurung tutup tidak? ya dibuka buka kurung B71 Yakin? dikurang C71 tutup kurung dibagi skor maksimum. Berarti bagi 100. Terus? Udah? Ada lagi? Iya. Gak muncul? Apakah seperti ini? Kurang tepat, Ibu. Harusnya seperti apa? Coba lihat lagi rumusnya, Jingga. Rumusnya apa tadi? Ini, coba lihat ini. Gain ternormalisasi sama dengan skor. Apa ini skor apa duluan yang harus duluan? Ayo, ini skor apa rumusnya?
skor post-test. Berarti 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 sama dengan buka kurung 75 dikurang 8. sama dengan buka kurung 75 dikurangi 8 8. Terus tutup kurung dibagi dibagi buka kurung SMI 100 dikurang kurang C71 C71 gini. B71 B71 seperti ini. tutup kurung ya. Oke. Semuanya Langsung ditarik ke bawah dari 71 sampai 95. Nah, oke, sekarang interpretasi. Kita lihat cek dulu nih. Maaf ya, ini kayaknya typo. Ini rendah ya. 0 kurang dari sama dengan nilai n-gain kurang dari 0,3 adalah rendah. 0,3 kurang dari sama dengan kurang dari 0,7 adalah sedang. 0,7 sampai 1 adalah tinggi. Maaf ya, typo. Sudah diingat-ingat belum ini? Udah ingat? Ingat Ibu. Oke, kalau sudah, oke ini apa? Tinggi. Terus Tinggi. T. Dekat kan? Ini apa? T. Tinggi. Terus T. Tinggi. T. Tinggi. S. Sedang. T. Tinggi. T. Tinggi. T. Tinggi. T. T. S. T. 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 S. T. S. T. ini salah klik ya. Terus T. 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 S. T. 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 oke. Sekarang siapa tadi Jingga tunjuk satu? Diana Ibu. Diana. Kok nggak ngecas? Tadi. Ini apa? Diana, ada Diana? Ada Ibu. Ya, rata-rata dari gain nih. Sama dengan average dari D71 sampai D95. Terus Yang 0,79-nya dijadiin presentasi Ibu, dibagi 1. sama dengan ini per Sama dengan dibagi 1. kenapa 1? Karena nilai gain tertinggi itu 1. Oke, bagus. Terus ini tadinya nggak bisa dari sini ya, karena ini beda nih. Pretest proses kan data berbeda. Kita ambil dari gain aja. DST DEV dari D71 sampai D95. Oke, interpretasi.
Tinggi, Ibu. Dari mana tinggi? Dari tabel yang sebelah kanan, Ibu. Lihatnya dari mana ini? Persentase, Ibu. Mau dari rata-rata, persen, atau yang standar deviasi atau dari mana? Persentase, Ibu. Nah, kalau persentase berarti tabelnya pakai yang mana? Pakai yang Gain atau yang Wilford? Wilford. Oke, berarti ini sangat tinggi kah? 78? Tinggi, Ibu. Tinggi. Oke, good. Sekarang Diana cari orang. Cari orang. Akan membuat tabel rekapitulasi. Mau siapa Diana? Bagus, Ibu. Oke, bagus. Ya, Bu. Oke, bagus. Kita akan bikin tabel rekapitulasi ini. Coba. Nah, ini variabelnya ya, ada satu kemampuan. Ada X bar ya ini. X bar apa ini? Kalau X bar apa ini? Rata-rata. Rata-rata. Berarti kita akan memasukkan data apa saja? Butuh data apa aja? Coba lihat kepala tabelnya. Rata-rata pretest, post-test, Bu. Oke. Dari mana tuh dapatnya? Kelihatan nggak kalau Ibu kecilin? Terlihat Oke, ayo masukin. kalau dari pretest berarti 8,28, Bu. Kalau persentasenya 8,28%. Itunya 1,54. Ya, 1,54. Dan interpretasinya sangat rendah. Oke, terus? Nilai post-testnya 80,64. Lalu persentasenya 80,64%. Karena deviasinya, aduh kurang kelihatan, Bu. 6,98. Interpretasinya sangat tinggi. Oke, berikutnya. Ingat-ingat. Sudah? Sudah diingat-ingat? Sudah. Sudah? Untuk 0,79 0,79.
Terus 78,90%. Itunya 0,08. Interpretasinya tinggi. Oke, sip. Nah, di sini teman-teman, ini adalah rekapitulasi untuk uji luas ya. Ini untuk uji luas. Nah, nanti di bab 4 itu jangan masukkan yang sepanjang ini. Nah, ini nggak usah. Ini cukup di lampiran saja. Yang dimasukkan ke bab 4 adalah rekapitulasi yang ini. Oke, ngerti ya? Soalnya memang isi itu harus lebih ringkas. Kalau kelengkapan itu adanya di lampiran. Nanti kalimatnya bisa gini. Hasil pengolahan data uji luas tertera pada tabel 1. Untuk lengkapnya terdapat di lampiran, misalkan lampiran B.4 gitu ya. Jadi orang-orang bisa menuju B.4 lampiran sebagai melihat kelengkapan yang ini. Kalau di sini bab 4-nya hanya rekap yang ini saja gitu ya. Oke, sekarang kita mulai mengolah data ya. Coba Ibu buka dulu SPSS-nya. Masih nyimpan SPSS belum di-uninstall kan? Udah habis, Bu, masanya. Emang bayar? Gratis 1 bulan, Bu. Ini kan ada crack-nya. Hmm. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen install ulang, nah ini ya, jadi tinggal memasukkan salah satu file gitu ya ke program filenya itu. Jadi kita buka dulu program filenya, cari data dari SPSS, terus kita masukkan tuh file itu, apa yang namanya, ISRF gitu nggak salah ya. Nanti dia udah kebuka full gitu ya. Nanti bisa Ibu kasih bagi yang mau. Nah, ini kan sebetulnya kalau teman-teman harus krek-krekan itu tuh sebenarnya kurang baik ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai aplikasi statistik yang gratis itu ada JPS mana ya? Ibu tunjukin. JASP. Nah, JASP pernah coba ini? Ini mirip SPSS, cuma dia versi gratisan. Terus Jamovi pernah dengar tidak Jamovi? Mana ya Jamovi-nya? Jamovi bakal di desktop gitu ya. Nah, terus juga ada di secara browser yang namanya statistik kalkulator gitu ya. Jadi dia tuh kayak kalkulator statistika tapi lengkap kayak SPSS gitu. Cuman basisnya udah mirip kalkulator, tinggal masukin aja gitu ya. Nanti silahkan bisa kalian explore gitu ya berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam pengolahan data. Kayak masih ingat SPSS? Lupa-lupa ingat Ibu. Oke, kalau lupa-lupa ingat kita analisis dari awal dulu ya. Nah, ini untuk uji luas ya. Ketika uji luas itu kan hanya ada data apa? Coba datanya dulu. Punya data apa aja? Pretest dan plot test. Pretest, post test aja. Ada data apa lagi? Yang tadi sudah diolah? N-gain. N-gain. Oke. Nah, di sini tentu kan kalau di rumusan masalah tidak tertuang ya kayak kalimat apakah terdapat perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah diuji uji luas kan memang nggak tertuang itu gitu ya. Tapi kan kita harus ini bagian dari langkah-langkah R&D-nya. Nah, karena kita punya data pretest, post test, N-gain, masih ingat statistika apa yang bisa digunakan? Inferensial. Oke, kita analisis dulu statistika inferensial. Ada berapa sampel? Macam-macamnya. Dua. Langsung 2. One, One tail.
Itu mah outputnya namanya one sample dependent dan dependent para tit para parametrik metrik. Ada apa lagi? One sample sample independent independent. Kalau independent kan udah lawan sama yang lain, tidak akan one sample. dependent ini Dependent non Dependent parametrik. Ibu. apa? Non parametrik. Non parametrik. Bagus. Terus apa lagi? to sample Itu sample sam- D dependent dependent parametrik parametrik. Terus to sample dependent non parametrik non parametrik. Terus ayo diingat-ingat, sudah dependent ada Independen. berarti itu tuh to apa? sample To sample Independent. independent Parametrik. parametrik. Ada apa lagi? Dua sampel independen non Two sample independent non parametrik. Nah, apa perbedaan parametrik dan non parametrik? dari uji normalitasnya Ibu. Kalau parametrik dia apa? Normal Syaratnya adalah data Distribusi normal. berdistribusi normal normal. Kalau non tidak Tidak normal berdistribusi normal. tidak normal. berdistribusi normal. Nah, ini syarat ya. One sample dependent. Berarti ada berapa kelompok data? satu. Satu. Kalau yang ini satu kelompok data tapi dia Distribusi normal. normal. Yang ini Tidak berapa kelompok? satu data kelompok tidak berdistribusi normal. Yang ini Dua data kelompok berdistribusi normal. yang ini Dua data kelompok tidak berdistribusi normal. yang ini yang ini apa? Ada berapa kelompok? satu Ini, yang ini. dua kelompok Terus datanya Normal. apa normal bedanya dependent dan independent? Kalau yang Apa bedanya? hubungan sebab akibatnya, Ibu. Kalau semisal independen itu sebab atau penyebabnya, kalau dependen itu akibat atau hasilnya? Kan kalau dependen Ibu segi ada subjek deh. kelas Kalau segi subjek. eksperimen sama kontrol. Kalau yang mana? Kalau dependen itu ada kelas eksperimen sama kontrol. Kalau independen cuma kelas eksperimen aja.
Kan? Kurang tepat. Kalau yang dependent itu subjeknya sama, perlakuannya Mm. 2 kali. Kalau misalnya yang independen di 2 kelas yang berbeda dengan perlakuan yang Oke, berbeda. sip, bagus. Di Kalau A tuh dependent orangnya sama, ya, tapi dia cuma dikasih satu treatment sehingga satu data. Kalau yang dependent yang 2 sampel ini, dia dikasih 2 kali pemberian data. Contohnya adalah sebelum dan sesudah. Kalau independen, ini membandingkan 2 kelompok yang masing-masing punya treatment yang berbeda, makanya sebutnya independen. Masing yang ini pakai scientific, yang ini pakai media kita, contohnya gitu ya. Dan mereka independen atas treatment mereka masing-masing. Nah, kenapa disebut 2 sampel? Karena yang dibandingkan harus data yang sama. Kalau di eksperimen data pretest, maka yang kontrolnya harus data apa yang dibandingkan? Pretest juga. Kita juga. Kalau yang dibandingkan, kalau eksperimennya post-test, maka di sini datanya apa yang kontrol? Post-test juga. Post-test juga. Maka di sini harus data yang sama. Oke, kita bahas contoh data sekarang ya. Contoh datanya kalau one sample dependent parametric. Kita ngolah apa nih kalau di siswa deh, di penelitian kita? Pretest Apa? protest. Pretest post-test kan one sample. Kalau pretest post-test berarti itu ada berapa data? 2 Berarti kalau yang ini apa? hasil belajar, Ibu. Nah, berarti contohnya adalah post Post-test. test. Yang ini Post-test juga. post test juga. Yang ini Pretest post-test. pretest versus post test. Yang ini Sama Ibu pretest versus post-test juga. pretest versus post test. Kalau yang ini Pretest kontrol dengan pretest eksperimen. Post-test kontrol sama post-test eksperimen. ada lagi? N-gene Gen apa? Sama gen. Ya, lengkapi ini kalimatnya. N-gen dari Kelas kontrol sama N-gain dari kelas eksperimen. Oke. Yang ini sama, Ibu. oke, sama ya dari yang ini. Nah, sekarang yang membedakan parametrik non parametrik tadi apa? Berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal. Oke. Berarti kalau yang ini data post-testnya adalah Tidak normal. tidak normal. Kalau yang ini, Normal, yang mana yang normal? Semua harus pretest, semuanya. Semua tuh segini, segini, apa gimana? Ayo kalimatnya. Pretest K versus pretest E. Itu normal. Terus ada lagi? Kalau misalkan ini normal, ini post-testnya tuh nggak normal, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nih kita punya data, udah melakukan pembelajaran di 2 kelas, pretest, post-test, and gain ya, udah punya datanya. Ketika ngolah data pretest normal, pas post-test nggak normal, boleh nggak? Nggak boleh, Ibu. Kenapa? Karena tidak berdistribusi normal. Bukan itu, ya nggak normal, memang nggak normal.
Kenapa nggak bolehnya itu? Berarti Ibu kalau semisal nggak normal harus dua-duanya kan harus sama. Iya, seperti biasa suaranya. Aman. Ada. Boleh nggak? Sekarang Kalau nanti pas pasti penelitian nih, kita udah penelitian. Ngolah nih, pretestnya normal, Iya. post-testnya nggak normal. Itu boleh tidak? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Ya, itu makan data apa adanya. Kita tidak mungkin bisa mengotak-atik data atau mengharapkan apa yang kita mau itu terjadi di data kita gitu kan, belum tentu ya. Itu mah harus benar-benar otentik gitu ya. Ah, oke, sekarang contohnya adalah kita ngolah pretest sesama normal, post-testnya sesama normal, ini sesama normal. Ini mah termasuknya, berarti dua sampel independen parameter itu bukan sepaket gini ya, tapi masing-masing ini yang mana gitu ya, mau semuanya juga bisa, mau salah satu juga bisa gitu ya, dari paketan, bukan dari kelas ya ambilnya. Termasuk yang dua independen non parametrik ini juga, ini boleh ini yang nggak normal atau ini gitu ya. Ini mah apa adanya data. Next, berikutnya. Hmm, nah, one sample dependent. Ini ketika sudah uji normalitas, yang selanjutnya uji apa? Ya. Parametrik. Ya, nama ujinya. One sample t-test, Ibu. One Sample t-test. sample t-test. Kalau yang ini? One sample t-test juga Ibu. Yakin. Namanya uji apa tuh? Ketika satu sampel tidak normal namanya. Kalau dua sampel nggak normal namanya apa? Uji homogenit. Pernah dengar ini nggak? Mann-Whitney, Wilcoxon, kayak gitu pernah dengar nggak? Pernah. Rantes. Pernah mendengar? Pernah. Nah, kalau satu sampel tidak normal apa tuh? Will. Lumayan ya dari semester 5 ke 7. Ini kayak di riset lah semuanya. Aku kirim ke langsung jadi quick scroll jadi nggak dari awal misalkan nih Uji Mann-Whitney Ibu. Mann-Whitney untuk satu sampel. Uji Wilcoxon, Bu. Wilcoxon satu sampel. 2. Jadi One kalau way Ibu. apa? Pakai rantes, Ibu kalau Rantes, betul sekali. Aduh, ayo diingat-ingat lagi. Nah, ketika teman-teman melakukan uji normalitas, ya, ini sama ya uji normalitas. Nah, normalitas ini kan kalau ini iya ya. Ya, kalau yang ini Tidak. tidak. Maka selanjutnya adalah uji Tes. Oke. Sekarang dua sampel dependent parametrik. Pertama uji apa dulu? uji normalitas. Normalitas. Ininya ya tidak? Ya. Ya. Berikutnya uji Two sample t-test. tes. Emang namanya tuh
2, Nama ujinya apa? Two sample kah? Paired Ibu, Hmm? paired sampel t-test, Oh, ulangi. paired sampel Paired t-test, sampel t-test. tes, betul sekali. Oke, yang ini. Ini kayaknya sih pakai tabel ya, biar teman-teman kebayang ya. Terus sampel dependent normalitas, parametrik, ayo pertama Normalitas dulu. normalitas. Ya tidak? Tidak. Tidak. Oke, terus selanjutnya Mos ya Bu. eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi teh. huruf depannya W. Wilcoson, Bu. will, Will will Jackson. Betul. Yang ini Kita tidak bisa antisipasi. normalitas, normalitas. Ya tidak? iya, Ya. Terus uji man Whitney, Hmm, Terus kemarin sih orang juga ngirimin lagi. Independent sample t-test. Iya, tapi apa dulu sebelum uji-uji yang lain ini kalau 2 sampel? Aku kasih nomor Bapak ya. Kira-kira bukan. Siap, aku kirim proposalnya dulu. Ya, oke, nomor. Huruf depannya H. Homogenitas. Homogenitas. Kalau homogennya iya, selanjutnya uji apa? Independent test. Independent. Independent sample test. tes, Kalau homogennya tidak, gimana? Normalnya ya, tapi homogennya tidak. Run test. Bukan? Man Whitney. Bukan? Wilcoson. Nah, kita simpel aja ini jadi uji T gitu ya, biar gampang. Yang ini uji apa? Tahapannya sama dengan yang homogen, hanya beda pengambilan data di tabelnya nanti. Berarti sama independent sample t-test, tapi T yang satu lagi, yaitu T apa? Ada yang ingat? Uji T yang curak itu dibacanya apa? Ya. Yang T-nya dicurakin itu masih ingat tidak? T aksen, Ibu. T aksen, betul. Simpan dulu ya. Oke, uji T aksen. Terus kalau yang ini
Normalitas tidak. Normalitas tidak. Terus Homogenitas dia homogen. Huruf depannya E. Ini yang pada oke memperhatikan tidak? Coba. Ekivalen apa Bu? Perhatikan itu. Huruf Ekspon. keduanya Ki. Ekivalen No. Expire. No. Equal variance. Bukan. Equal Varian. varian apa? Huruf depannya A. Asum. Asum, betul. Kalau yang ini T aksen? Equal variance, not asum. Betul, ya. Apalagi ya sekarang ya? Paham nggak ini? Udah ingat mau kembali belum tentang tahapan olah uji ini? Coba Ibu ulangi. Ini yang nih? Coba. Siti Mulia ada? Siti Mulia? Siti Mulia tidak ada? Dea dan Arya ada? Dea, Arya. Ibu. Coba Dea, ini mau Dea atau Arya nih yang ditanya atau dua-duanya? Coba Dea, kalau parametrik datanya gimana ya? Iya, Bu. Aja, Bu. Datanya lagi di ini di apa? FPMS. Ya udah Arya aja yang jawab kalau parametrik datanya gimana? Anjing pelacak mati ya. Anjing pelacak kelas 9 juga dalam misi kemanusiaan pencari Tadi datanya itu apa ya Rati ya? Ini dia eh, Bu, maaf suaranya putus-putus sih. Oke.